Baik, hari ini kita akan membahas tentang manajemen evakuasi dalam pengurangan risiko bencana. Biasanya nih Bu Centa, kalau kita mendengar kata evakuasi, itu kan yang ada dalam pikiran kita itu adalah eh, pada masa terjadinya bencana. Nah, pada masa terjadinya bencana, orang akan berbondong-bondong lari. Ada yang lari, ada yang pergi menjauh, begitu ya, dari tempat terjadinya peristiwa itu ke tempat yang aman. Apakah evakuasi itu sebenarnya sifat alamiah dari manusia yang menyebabkan manusia itu secara spontan nih, secara spontan pergi terbirit-biritkah atau sekuat tenaga menghindari lokasi tadi, berpindah ke tempat yang aman, atau bagaimana nih Bu Cinta? Apakah memang diperlukan manajemen evakuasi tadi? Gitu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Nuril. Terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini untuk berbagi pengalaman kepada rekan-rekan mahasiswa. Semoga bahasan pada pagi hari ini akan menginspirasi. Mungkin karena kita saat ini akan membahas terkait dengan evakuasi, teman-teman mahasiswa ini juga sudah sering ya untuk mungkin pernah ada yang melakukan atau baru ada yang mendengar. Ya, sering kita sebenarnya melihat, lebih sering melihat atau mungkin ada yang pernah mengalami bahwasanya memang evakuasi ini merupakan tindakan yang dapat dilakukan dalam masa siaga atau sebelum bencana terjadi atau adanya kemungkinan di mana telah teridentifikasi timbulnya bencana sehingga ada proses perpindahan di sini di mana prinsip-prinsip adanya sebuah penanggulangan bencana atau ketika nanti adanya suatu evakuasi ini harus adanya kecepatan dan tepat, kemudian kita harus ada koordinasi, kemudian paling tidak waktu juga yang akan mempengaruhi dari proses evakuasi ini. Dan hal yang paling penting dalam memanajemen evakuasi ini, kita harus ada upaya yang dilaksanakan saat pencegahan atau dilakukan sebelum terjadinya bencana dan saat dan setelah bencana. Jadi poin di sini kita harus bisa ada sebuah perencanaan sebelum memang benar-benar bencana itu terjadi, Bu Nuril, seperti itu. Oke, kalau begitu nih Bu, ini kan berarti ada rencana ya, harus ada perencanaan terlebih dahulu terkait dengan evakuasi. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang berpindah gitu ya, berpindah nih dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sebenarnya nih Bu Centa, ada tidak definisi tertentu terkait dengan evakuasi atau ada tidak landasan hukumnya terkait dengan evakuasi ini sendiri, Bu Centa? Sebenarnya untuk definisi sendiri atau bahasan evakuasi bisa didapatkan dalam peraturan Perka BNPB nomor 13 tahun 2010. Rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa mencoba mendownloadnya dan memahami apa sih evakuasi ini. Yang jelas dalam konteks evakuasi di sini adalah adanya suatu penyelamatan dan evakuasi dari yang rangkaian kegiatan penyelamatan perlindungan kehidupan masyarakat. Jadi kalau sudah ada istilah evakuasi, pastinya ada proses yang berubah, yaitu sudah mengganggu penghidupan masyarakat atau para korban tersebut sehingga ada proses perpindahan. Seperti itu, Ibu Nuril. Berarti kalau misalnya saya simpulkan ya Bu ya, evakuasi itu bisa dikatakan sebagai kegiatan memindahkan korban ya, korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman. Betul Atau sekali. ke penampungan pertama atau yang terdekat yang aman untuk ditangani lebih lanjut gitu ya Bu ya. Betul sekali. Jadi memang untuk bahasan evakuasi itu ada 3 elemen yang penting harus kita pahami, yaitu pertama adalah waktu, di mana waktu tercepat untuk kita melakukan evakuasi atau berpindah. Kedua, kita harus memahami elemen jarak. Jadi kita harus tahu nih tempat kita di sini
tempat kita berdiri itu apakah jarak untuk menuju tempat teraman untuk melakukan evakuasi apakah jauh atau pendek, itu juga harus kita pahami. Kemudian juga wilayah tadi, kita harus tahu bahwasanya tujuan yang akan kita tuju nanti adalah aman. Jadi 3 poin penting itu yang harus menjadi dasaran dari masalah evakuasi. Seperti itu, Ibu Nur. Menarik ya Bu Cinta ya. Kan ada juga ya yang bilang, makin jauh nih makin aman gitu. Ternyata bukan ya. Justru jarak kita yang dipikirkan adalah jarak terpendek ya. Jarak terpendek ke tempat yang aman gitu. Bukan berarti jarak yang paling jauh yang dicari terus kemudian otomatis aman begitu ya. Karena kan asumsi banyak orang itu makin jauh makin bagus nih gitu. Padahal kalau kunci dari evakuasi tadi seperti yang sudah Bu Cinta sampaikan, jarak itu yang terpendek, jarak terpendek dari jarak terpendek, waktu tercepat, dan wilayah yang teraman dari lokasi bencana itu. Gitu. Berarti nggak selamanya jauh itu lebih baik begitu ya Bu ya? Betul. Jadi dari 3 elemen ini alangkah baiknya seperti yang tadi di awal kita perbincangkan bahwasanya kita harus ada perencanaan. Nah, waktu, jarak, dan wilayah ini menjadi salah satu identifikasi untuk kita bisa melakukan proses identifikasi di awal, yaitu mana sih waktu yang cepat, jarak yang terdekat, dan wilayah yang aman yang bisa kita lakukan untuk melakukan perpindahan tadi. Oleh karena itu, kenapa evakuasi itu harus kita rencanakan di awal atau sebelum terjadinya bencana. Seperti itu, Bu Nuril. Menarik sekali. Nah, rekan-rekan mahasiswa kalau misalnya ada yang ingin bertanya, langsung raise hand saja ya. Tidak menunggu sampai selesai gitu. Mana tahu dalam penjelasan atau dalam percakapan kami berdua, tiba-tiba rekan-rekan mahasiswa kepikiran sesuatu gitu. Atau mungkin pernah mengalami sesuatu sehingga tergerak hati untuk bertanya. Jadi langsung saja di raise hand ya. Yang tertib di raise hand. Kemudian nanti ketika sudah dipersilahkan baru berbicara begitu ya. Oke Bu Centa, kita lanjutkan Bu Centa. Berarti manajemen evakuasi itu apakah dia mengikuti siklus manajemen bencana ataukah manajemen evakuasi ini punya sendiri nih Bu Centa? Apakah manajemen evakuasi ini hanya ada pada saat pra bencana saja nih? Atau bagaimana nih Bu Centa? Ya, yang poin penting yang harus kita pahami di sini adalah tadi di awal, dalam evakuasi ini kita juga ada sebuah manajemen. Manajemen penanggulangan bencana sendiri yang memang sudah sering kita dengar bahwasanya kita untuk melakukan manajemen kita harus bisa ada perencanaan di dalam pra kejadian bencana. Kemudian kita ada action ketika saat terjadinya bencana. Kemudian kita ada suatu pemulihan ketika pasca bencana. Sehingga seringkali ketika kita untuk melakukan evakuasi atau sebuah perencanaan kita harus paham kapan evakuasi, berapa durasi total yang perlu kita perlukan untuk melakukan evakuasi, siapa sajakah yang akan kita evakuasi, kemana dan kapan, kemudian berapa lama waktu yang perlu untuk evakuasi. Jadi memang 3 elemen tadi itu perlu kita matang-matang untuk disetujui. Sedangkan apa sih yang perlu kita lakukan sehingga evakuasi itu bisa efisien bagi para korban atau bagi kita yang sedang melakukan perpindahan ketika memang ada sesuatu yang mengganggu penghidupan kita, yaitu di mana sistem peringatan dininya harus tepat dan akurat. Ketika kita hanya mengetahui informasi dari media sosial, ayo kita melakukan evakuasi karena sebentar lagi akan banjir nih atau akan longsor, tanpa kita tahu atau tanpa kita melihat apakah informasi itu langsung dari instansi terkait atau hanya hoax, itu kita harus juga hati-hati. Jadi kita harus paham evakuasi yang efisien itu harus ada sistem peringatan dini yang tepat dan akurat. Kita sebagai masyarakat juga harus tahu apakah itu informasinya valid atau tidak. Jadi poin juga ini kita harus paham. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasi tadi
jalur evakuasi yang jelas dan aman. Kemudian kita juga harus bisa tahu tetangga kita atau keluarga kita yang paling utama, kemudian tetangga kita. Jadi ada mengidentifikasi data dasar dari warga di sekitar kita. Kemudian kita juga harus tahu kebijakan dari desa setempat atau mungkin dari Pak Lurah atau mungkin dari instansi ketika memang bencananya masif, otomatis kita pasti akan tahu bahwasanya nanti siapa sih yang akan mengkomando untuk memerintahkan kita semua untuk segera evakuasi. Kemudian hal yang paling penting juga kita punya sedikit ilmu terkait dengan evakuasi seperti itu, Bu Nuril. Oke, wah panjang sekali ya Bu Chandra. Ternyata banyak sekali yang harus kita ketahui ya. Nah, Betul sekali. berarti begini ya Bu Chandra ya, kalau misalnya saya simpulkan ya, kita nggak bisa tahu ya tepat atau tidak tepatnya apa yang harus kita lakukan ketika akan merencanakan evakuasi atau pada saat melakukan evakuasi saat terjadinya bencana atau pasca bencana itu apa yang harus dilakukan dalam siklus manajemen evakuasi itu kalau kita tidak belajar begitu kali ya Bu Centa ya. Betul sekali. Berarti kalau kita penting. tidak belajar kita tidak paham seperti misalnya tadi kita harus tahu nih rute evakuasi yang aman itu seperti apa. Kita tahunya mungkin jalannya yang tidak bergelombang atau jalannya yang tidak berkerikil, tapi paling penting adalah kita harus tahu bahwa rute evakuasi yang aman itu yang benar-benar menjauhi bahaya. Misalnya kalau terjadi tsunami, kita di area, maksud saya mohon maaf tsunami, ketika di area pesisir pantai nih, jalannya yang kita tahu misalnya di daerah Parangtritis, bahwasanya jalan yang lurus berhadapan dengan pesisir itu adalah dia beraspal, aman nih, lebar, tapi dia sejajar dengan dengan pesisir, otomatis sebenarnya itu tidak aman karena namanya juga tsunami. Jadi kita harus paham berbagai situasi, jenis bencananya juga kita juga harus paham seperti apa, sehingga apa yang harus kita lakukan untuk evakuasi juga paham. Jadi setiap bencana itu dengan evakuasinya itu juga nanti akan berbeda. Mengapa di sini pendidikan penanggulangan bencana itu penting karena memang konsep untuk kita menanggulangi setiap jenis bencana itu berbeda sebenarnya. Oke, kalau begitu nih Bu Centa, kan ada juga ya infrastruktur gitu ya Bu Centa ya. Kalau di dalam siklus manajemen bencana juga ada ya terkait dengan infrastruktur ini. Nah, perbaikan infrastruktur dan logistik ini di manajemen evakuasi bencana itu siklusnya itu sebelum evakuasi kita lakukan perbaikan infrastruktur atau sesudah evakuasi. Kemudian bagaimana dengan pemeliharaan infrastruktur? Kan ada perbaikan, ada pemeliharaan. Nah, kalau perbaikan apakah sebelum atau sesudah evakuasi? Kemudian pemeliharaan apakah sebelum bencana atau krisis itu terjadi atau bagaimana nih Bu Centa? Mana tuh bertanya-tanya ini kan, karena kan pasti ada infrastruktur yang hancur pada saat terjadinya bencana gitu. Nah, ini perbaikan infrastruktur ini baiknya kalau di manajemen evakuasi itu dilakukan sebelum atau sesudah nih Bu Centa? Oke, intinya kalau di saat pra atau sebelum kita semua melakukan suatu persiapan, perencanaan. Jadi logikanya ketika ada istilah pemulihan itu pasti setelah terjadinya bencana. Jadi apa saja sih yang perlu kita lakukan saat pra ini juga selain tadi mempersiapkan rute evakuasi tadi, tentunya kita juga bisa melakukan perbaikan atau kita membuat itu baik. Mungkin Ibu Nuril mahasiswanya bisa diajak ke depan ketika melakukan KKN, bisa memberdayakan masyarakat di area wilayah KKN-nya untuk ikut ini memberdayakan terkait dengan membuat infrastruktur yang baik itu seperti apa, kemudian mempersiapkan logistik itu seperti apa. Nah,
Poin penting logistik ini juga ada hal yang paling penting, yaitu persiapan tas siaga. Nah, ini di sini Bu Nuril, bahwasanya saat perencanaan, selain rencana evakuasi tadi, yaitu rute evakuasi, perbaikan atau kita membuat sebuah jalur evakuasi yang bagus dengan infrastruktur yang bagus. Kemudian selain pendidikan juga, kita juga harus mempersiapkan tas siaga, di mana tas siaga bencana ini sangat penting. Mungkin rekan-rekan mahasiswa ada yang tahu apa sih yang perlu disiapkan di dalam tas siaga bencana. Mungkin bisa ini Bu Nuril untuk teman-teman mahasiswanya, siapa yang ingin raise hand mungkin bisa berikan nilai yang bagus ini Bu Nuril. Kalau ada yang bisa nih. Iya, menarik ya. Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang sudah punya mungkin ya tentang sudah punya tas siaga bencana ini, atau ada yang pernah melihat atau ada yang pernah mendengar. Bisa di-sharing ya, kira-kira apa nih yang dimaksud dengan tas siaga bencana? Apa saja sih isinya? Apa saja, ya betul sekali. Apa saja sih isinya, supaya nggak cuma kita berdua yang komunikasi ngobrol gitu. Iya, silakan Mbak Yasirli. Oke. Silakan Mbak Yasirli. Silakan bisa diperkenalkan Mbak Yasirli. Saya ini dari kelas C4 TMI. Ini 9. Isi dari tas darurat atau siaga itu seperti obat-obatan. Suara tidak Suaranya masuk, kurang besar. Surat-surat berharga. Oke, surat berharga. Kedengaran, surat berharga, kemudian P3K. P3K, kemudian masker, perlengkapan mandi. Oke. Sering mandi nih kayaknya, Bu. Mungkin. Uang tunai, Masya Allah, sampai mempersiapkan uang tunai ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Yasirli. Yang lain, kita masih menunggu yang lain. Silakan yang lain. Mungkin yang kedua juga bisa, apa sih manfaat yang dari disebutkan tadi, misalnya mandi itu manfaatnya apa, seperti itu, Bu Nuril. Ini ada lagi nih yang ingin berpendapat, Bu Cinta. Mbak Salma Rosanti. Silakan ya Mbak Salma Rosanti. Setahu saya Mbak Salma ini yang mana ya, sebentar saya mau lihat dulu. Mbak Salma. Videonya hidup. Tidak bisa hidup, Bu. Oke, sip. Silakan Mbak Salma. Sebelumnya maaf Bu karena videonya tidak bisa hidup, tapi setahu saya tas siaga dini itu seperti radio, ponsel, dan baju selama 3 hari ke depan. Itu radio untuk bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Terus untuk surat-surat berharga jika nanti ada bencana, setidaknya kita bisa menyelamatkan surat-surat tersebut walaupun rumah sudah tidak ada ya Bu. Tahu saya. Oke, terima kasih Mbak Salma Rosanti atas pendapatnya. Nah, kita satu lagi nih ya Bu Cinta ya, satu orang lagi. Silakan. Coba satu orang lagi. Silakan raise hand. Mas Muhammad Nurisofa, silakan Mas Muhammad. Surat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya kenapa nggak di ini? Tadi videonya kayaknya ada ya. Nah, oke, silahkan. Biar kelihatan gitu tampil ya kan. Kok hilang-hilang ya Pak? Oke, silakan. Gimana tadi? Ya itu Bu, untuk surat-surat berharga, kemudian P3K,
pakaian secukupnya, kemudian ya makanan minuman yang dirasa perlu ya Bu ya, untuk beberapa hari saja, karena kan belum tentu bisa langsung dapat bantuan rata, karena bencana itu kan nggak ada yang tahu seberapa besar bencana tersebut. Dan ya ada center itu hanya sangat penting, dan juga masker Bu, karena entah bencana itu nantinya seperti apa. Misal seperti yang di Jogja itu kan pastinya perlu masker untuk melindungi paru dan lain sebagainya itu. Dan ya itu sih. Oke, itu saja. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad Nur Sofa. Nah, itu tadi pendapat dari 3 orang mahasiswa dan mahasiswi, Bu. Nah, jadi kita coba sekarang mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada Bu Jenta. Ini sebenarnya tas siaga bencana itu apa saja sih, Bu Jenta? Apakah tadi memang perlu ada uang tunai di dalamnya? Apa memang perlu ada sabun untuk mandi di dalamnya? Atau bagaimana nih, Bu Jenta? Kemudian, seberapa besar tas ini? Apakah sebesar berangkas di bank? Apakah sebesar berangkas di bank? Apakah bahannya itu dari metal sehingga tahan air dan tahan api, atau bagaimana nih Bu Jenta? Ya, sebenarnya untuk tas siaga sendiri tidak perlu yang muluk-muluk seperti apa, yang jelas dia bisa menampung beberapa hal penting seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Salma dan rekan yang lain, bahwasanya memang untuk uang cash ini juga sangat perlu. Kemudian juga paling penting ini adalah tadi ada senter atau juga baterai yang ini paling tidak bisa menerangi kita ketika nanti ada bencana yang membuat jaringan listrik ini putus. Kemudian perlengkapan mandi maupun sandang baju ini juga sangat penting, karena kita tidak tahu nanti apakah rumah kita akan rusak dan sehingga berbagai baju kita tidak bisa diselamatkan. Kemudian air minum maupun makanan ini juga penting untuk kita bertahan hidup. Ketika memang bencananya sangat masif seperti gempa bumi, otomatis pasti akan alur perdagangan semua akan mati, sehingga memang untuk membantu kita bertahan sebelum adanya bantuan, kita harus bisa survive dengan tadi tas siaga bencana. Jadi ada pangan di sini. Kemudian kenapa kita juga perlu saat ini masker, itu karena memang kita masih berada di area situasi pandemi. Kemudian juga paling penting seharusnya kita ada P3K untuk alat kita membantu ketika ada keluarga atau tetangga kita yang terluka seperti itu. Dan surat-surat penting ini juga perlu untuk ke depan di saat atau setelah terjadinya bencana, untuk bisa membuktikan area-area mana saja sih kepemilikan kita, di mana seperti gempa bumi Bantul yang tahun 2006 lalu kan banyak rumah yang roboh, kemudian kita tidak tahu nih sekat-sekat area tanah dan gedung atau bangunan milik kita, sehingga surat-surat penting ini sangat penting ke depan untuk membuktikan bahwasanya kita ada kepemilikan aset seperti ini, seperti itu Ibu Nuril. Iya, saya jadi ingat ini kalau mahasiswa ya berarti ijazahnya ya Bu Jenta ya. Betul karena sekali. Belum tentu juga sekolah atau tempat dulunya pernah belajar itu kalau nggak ada bukti belum tentu bisa dikeluarkan penggantinya gitu ya. Iya betul sekali. Oke, panjang sekali kita berbicara tentang tas siaga bencana ya Bu Jenta ya. Nah, kira-kira nih Bu Jenta, kalau kita balik lagi kepada evakuasi tadi, sebenarnya tahapan dalam perencanaan evakuasi itu apa saja nih Bu Jenta, tahapan dalam perencanaan evakuasi itu? Tahapan dalam perencanaan itu tadi Ibu Nuril, saya sudah dari awal kita perbincangkan sih terkait dengan sistem tadi, kemudian identifikasi. Jadi poin 3 elemen seperti waktu, jarak, kemudian wilayah,
Itu juga kita harus mempersiapkan perencanaan terkait dengan tas siaga, kemudian berbagai kebijakan dari pemerintah kita juga harus paham. Kemudian paling penting adalah dalam hal perencanaan kita harus bisa memanage diri kita dan keluarga yang paling penting. Apa saja yang perlu kita siapkan. Seperti itu, Bu Nuril. Apakah di dalam tahap perencanaan evakuasi itu perlu ada proses kayak mungkin pendeteksian ancaman atau pendeteksian hazard gitu. Kemudian pengambilan keputusan saat bencana mengancam. Kemudian ada istilah, kalau saya pernah dengar itu ya Bu Cinta, ya, ada transmisi keputusan kepada masyarakat gitu ya. Nah, transmisi keputusan kepada masyarakat, kemudian ada keputusan penduduk untuk mengevakuasi atau tidak gitu. Apa sih pengambilan keputusan saat bahaya sudah mengancam ini? Siapa yang mengambil keputusan? Kemudian keputusan penduduk untuk mengevakuasi ini, keputusan penduduk ini berarti penduduk yang memutuskan untuk mengevakuasi atau bagaimana? Oke. Sebenarnya untuk yang memutuskan ini di awal adalah ketika kejadian bencananya kita harus tahu apakah kejadiannya bencana itu masif atau tidak. Jadi kita sebelum memutuskan untuk evakuasi atau tidak, kita harus tahu pengkelasan evakuasi ini menurut dari cepat atau lambatnya bencana datang. Jadi ini sangat penting untuk kita melakukan recovery dan development activity, di mana untuk pengkelasan ini kita harus tahu apakah dia typical slow onset hazard atau rapid onset hazard. Di mana ketika slow onset hazard ini adalah ancaman yang terjadi secara lambat. Salah satu contohnya adalah ketika bencana kekeringan. Apakah ketika bencana kekeringan kita perlu evakuasi ini? Seperti itu. Kemudian ketika bencananya itu rapid onset. Jadi ancaman ini terjadi tiba-tiba akibat fenomena alam. Apakah fenomena alam ini terjadi akibat dari hidrometeorologi atau dari iklim atau juga dari dinamik proses geologi di bumi? Jadi kita harus paham apakah jenis bencananya ini rapid atau slow onset, seperti itu. Jadi ketika kita sudah paham bahwasanya bencana ini rapid, salah satu contohnya ketika banjir, otomatis ini akan skala dampaknya pasti akan besar, apalagi longsor. Seperti itu. Jadi ketika nanti longsor itu terjadi dalam satu titik, otomatis kapan kita akan melakukan evakuasi, otomatis kita sendiri ya yang perlu sadar, kita dan keluarga kita harus sadar bahwasanya ancaman di sebelah kita, di lingkungan kita ini ada longsor nih. Kapan akan terjadi longsor? Otomatis kita harus tahu bahwasanya pemicunya ada curah hujan yang tinggi, kemudian area di sebelah rumah kita ini curam, sehingga kita sudah tahu, oh hujannya ini lebih dari 2 jam. Kemudian tanahnya sudah mulai jenuh nih. Terus apa sih harus kita lakukan kalau kita sudah merasa itu ada tanda-tanda akan terjadi longsor? Alangkah baiknya kita harus sadar diri untuk melakukan evakuasi. Ketika kita sudah melakukan evakuasi, kita baiknya melaporkan hal itu kepada Pak RT ataupun dari Pak Duku, Pak Lurah, seperti itu. Kemudian ketika bencananya itu mungkin gempa, otomatis dia memang rapid onset, tapi kita tidak ada seperti sinyal dulu nih, ini akan terjadi gempa, karena seringkali kalau gempa itu langsung mendadak tanpa ada informasi. Ketika terjadi goyang, otomatis naluri kita sekali lagi akan pergi melakukan perpindahan dari tempat aktivitas kita. Nah, berbeda lagi halnya dengan nanti tsunami. Kalau tsunami ini biasanya diawali dengan gempa, kemudian baru ada terjadinya tsunami. Namun juga ada yang tiba-tiba terjadi tsunami karena pemicunya ada di dalam laut, yang kita memang tidak tahu pemicu itu. Mungkin ada runtuhan longsor di dalam laut ataupun ada gunung meletus di laut sehingga tiba-tiba terjadi tsunami. Namun biasanya tsunami ini terjadi lebih dari 1-2 menit atau ada 30 menit lah. Jadi ada durasi untuk kita melakukan persiapan, sehingga di sini biasanya tsunami lebih sering
diinfokan oleh pemerintah setempat, seperti itu Ibu Nuril. Jadi untuk kita melakukan evakuasi itu kita harus mempelajari pengkelasan evakuasi menurut dari jenis bencananya. Apakah dia slow onset hazard atau rapid onset hazard, seperti itu Ibu Nuril. Oke, berarti kita memang harus mengenali terlebih dahulu ya, Bu Centaya. Dikenali terlebih dahulu, terutama diawali dengan pengenalan atau pendeteksian bahaya, begitu ya? Ya, karena itu kan itu penting. Di awal sekali ya, memang di awal-awal gitu. Nah, lalu itu kenapa tadi istilahnya ilmu atau memahami pembelajaran tuh ini tadi di rencana sebelum terjadinya bencana, kenapa ada sebuah pendidikan atau ilmu itu untuk ini kita memahami jenis-jenis bencananya, seperti itu benar. Iya, biar lebih siaga gitu ya, kayak Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh gitu. Slogannya begitu ya, Bu ya. Jadi memang saya ulangi ya, Bu, berarti memang tahapan dalam perencanaan evakuasi itu yang pertama sekali itu yang harus kita lakukan adalah adanya proses untuk mendeteksi hazard gitu ya. Kemudian yang kedua ada pengambilan keputusan saat bahaya itu mengancam ditentukan oleh pihak yang berwenang di tempat di lokasi itu sesuai dengan tusinya gitu ya, sesuai dengan tusinya. Kemudian ada transmisi keputusan kepada masyarakat, kemudian ada keputusan penduduk untuk evakuasi atau enggak. Kalau misalnya mereka yang menemukan terlebih dahulu, kemudian mereka memutuskan untuk mengevakuasi atau tidak, mereka tetap harus report begitu ya, tadi melaporkan terutama yang skala paling kecil Pak RT begitu ya, mereka melaporkan kepada Pak RT. Kemudian ada juga waktu yang dibutuhkan untuk persiapan, waktu yang diperlukan untuk pindah, dan waktu untuk verifikasi apakah semua penduduk itu sudah evakuasi atau belum. Nah, menarik ini ya Bu Centa. Nah, kalau begitu nih Bu Centa, kalau misalnya ya, kalau kita lihat-lihat nih di rencana evakuasi atau pengungsian itu kan ada istilah siapa, kapan, di mana, bagaimana, berapa lama gitu kan Bu Centa ya. Di dalam tahap rencana evakuasi. Mungkin ini kalau saya selidik punya selidik nih Bu Centa. Selidik punya selidik gitu ya. Kalau misalnya kita ingin melakukan rencana evakuasi, kenapa pentingnya mengetahui siapa, kapan, di mana, bagaimana, berapa lama, ini agar apa yang ingin kita harapkan itu bisa terwujud, yaitu pengurangan risiko bencana. Makanya perlu direncanakan sedemikian rupa proses evakuasi itu dengan mengetahui siapa saja, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa lama. Nah, ini betul sekali. Yang ingin saya tanyakan ini Bu Centa, siapanya ini siapa? Kapannya ini kapan? Kapan ini maksudnya kapan apa gitu? Kapan durian runtuhkah? Atau kapan kumis lele bergerakkah gitu? Kemudian di mana ini maksudnya di mana ini? Apakah di mana bencananya? Di mana barak pengungsiannya, di mana titik kumpulnya, atau di mana apanya nih, atau di mana adalah ada bumi dan langit ya kan. Nah ini gimana nih Bu Centa? Mungkin bisa sharing ke rekan-rekan mahasiswa sekalian ini Bu Centa biar tidak salah paham. Ketika melakukan rencana evakuasi kita harus juga melakukan mengidentifikasi siapa saja sih yang akan dilakukan evakuasi. Dalam hal ini adalah kita harus tahu jumlah penduduk. Ini sangat penting bagi kita, mungkin jadi ketika kita bertugas sebagai nanti ke depan relawan, ataupun kita sebagai ketua RT, ataupun sebagai pemimpin di suatu wilayah, kita harus tahu jumlah penduduk di area kita. Kemudian ada berapa orang sih yang masuk kelompok rentan. Kemudian ada berapa sih hewan ternak yang perlu kita selamatkan, seperti itu. Jadi ini siapa-siapa sih yang perlu kita lakukan evakuasi, seperti itu. Sedangkan kapan di sini tuh kapan perintah evakuasi yang sudah kita infokan tadi ya Ibu Nuril, perintah evakuasi akan berjalan, kemudian peringatan dininya seperti apa. Untuk saat ini sih peringatan dini seringkali yang sudah dikeluarkan oleh instansi BMKG ketika terjadi angin kencang. Biasanya BMKG pasti akan melakukan update di media sosialnya bahwasanya akan terjadi hujan lebat ini 2-3 hari ke depan, dan dia akan melakukan update
hujannya itu akan di mana saja, yang akan berdampak di mana saja, seperti itu Ibu Nuril. Sedangkan untuk di mana, maksud di mana itu dalam konteks evakuasi itu di mana sih tempat yang relatif aman untuk dijadikan titik kumpul seperti itu. Dan inti titik kumpul di sini pasti rekan-rekan mahasiswa juga sudah paham bahwasanya yang tadi juga bebas dari bahaya. Kemudian di mana sih tempat barak pengungsiannya yang sementara maupun yang permanen? Intinya di sini adalah tempat yang aman. Jadi kita harus ada multi skenario di sini ya. Intinya barak pengungsian yang sementara, permanen, atau titik kumpul pertama di mana, kemudian titik kumpul akhir itu di mana. Otomatis selalu ada ini. Pemerintah akan menyiapkan TES atau tempat evakuasi sementara, kemudian ada TEA, tempat evakuasi akhir, seperti itu. Dan bagaimana sih maksud di sini adalah bagaimana kita melakukan manajemen evakuasi, seperti kendaraan apa saja yang perlu kita gunakan, jalannya seperti apa yang aman untuk kita lalui, kemudian seperti hal manajemen pengungsian, tipe-tipe baraknya seperti apa yang sangat relevan buat kita atau buat penduduk kita. Ketika memang banyak yang Muslim, mohon maaf nih, mungkin yang Muslim, itu apakah tipe baraknya perlu yang tertutup atau seperti apa bilik-biliknya. Kemudian kapasitasnya per bilik itu seperti apa. Dan sekiranya logistik untuk memenuhinya seperti apa. Apakah banyak balita, apakah banyak lansia. Jadi di sini kita perlu sangat merencanakan manajemen evakuasi dan manajemen pengungsian di sini. Dan ini sendiri untuk hal pengungsian ataupun hal tadi itu mungkin SKS-nya sangat banyak ya Ibu Nuril. Bahasanya kita nggak cukup untuk satu hari karena itu banyak sekali dasar-dasarnya. Kemudian sekiranya sih butuh berapa lama sih dari tempat rawan ke tempat aman tersebut. Jadi ini terkait dengan antisipasi lama waktu untuk melakukan evakuasi. Kemudian antisipasi lama waktu kita di pengungsian ini juga penting Ibu Nuril. Misalnya salah satu contoh dulu di bencana Sinabung, atau seringkali memang masalah Gunung Merapi ini yang lebih sering istilahnya ada istilah ketidakpastian. Karena mungkin hari ini meletus, selang 2-3 bulan tidak meletus, tiba-tiba meletus lagi. Nah, mungkin pengungsi ini nantinya juga akan bosan juga. Jadi di sini kita perlu ada treatment juga untuk bagi korban di bencana pengungsian yang bencananya ini seringkali ketidakpastiannya itu sangat jelas seperti Gunung Merapi. Kayak Gunung Merapi dari kemarin sering mengeluarkan lava pijarnya. Kadang ada lava pijarnya yang sangat berbahaya, akhirnya membuat masyarakat mengungsi. Setelah mengungsi 1-2 hari aman, mereka balik lagi, tiba-tiba keluar lagi. Nah, ini berapa lama ini juga sangat penting untuk dilakukan manajemennya seperti itu. Luar biasa ya Bu Cinta. Ternyata nggak ujuk-ujuk gitu ya. Nah, mungkin juga betul ya. Mungkin ini juga ada mahasiswa, kira-kira yang dimaksud dari kelompok rentan itu seperti apa Bu Nuril? Mungkin mahasiswanya ada yang belum berpartisipasi bisa melakukan partisipasi. Baik, silakan rekan-rekan mahasiswa yang ingin berpendapat terkait dengan kelompok rentan ya. Siapa saja sih yang tergolong ke dalam kelompok rentan? Oke, sudah ada Mas Khalil Kamaluddin di sini. Silakan Mas Khalil. Terima kasih Bu. Saya Khalil Kamaluddin, PMI. Untuk kelompok rentan ini ya mungkin menurut saya itu mungkin digolongkan dari yang dulu itu di anak masih bawah umur, terus juga ada penyandang disabilitas dan orang-orang
atau orang-orang lansia. Oke. Itu saja Mas Khalil. Ya, Bu. Baik, terima kasih Mas Khalil atas partisipasinya. Ada anak-anak di bawah umur, ada lansia, kemudian ada disabilitas. Yang lain mungkin ingin berpendapat juga, satu orang lagi. Silakan raise hand. Oke, Mbak Putri Indah Puspitasari, dipersilahkan. Gimana Mbak Putri? Suaranya belum di ini. Nah, baru. Oke, silakan. Seperti fakir miskin dan ibu hamil. Ibu hamil, kemudian Fakir miskin. fakir miskin. Itu saja? Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Nah, ini bagaimana nih Bu Cinta? Apakah Ya. saya konfirmasi apakah apa yang disampaikan atau disebutkan oleh mahasiswa tadi dan mahasiswi itu benar adanya bahwa mereka itu adalah kelompok rentan? Ya, poin di sini sebenarnya kelompok rentan adalah seseorang yang memang dia ada ketidakmampuan dalam hal aktivitas normal. Mungkin kalau kita tadi mendengar ada istilah fakir miskin, dalam hal ini pasti fakir miskin di dalamnya juga masih ada beberapa kelompok yang dia kuat atau dia fisiknya masih bisa untuk melakukan aktivitas. Jadi memang istilah kelompok rentan di sini adalah orang-orang yang perlu kita bantu ketika memang dia aktivitasnya memiliki kekurangan. Seperti tadi sudah disebutkan di awal, ada anak di bawah umur, kemudian ada ibu hamil, otomatis ketika nanti melakukan evakuasi, ibu hamil maupun anak-anak akan melakukan aktivitas perpindahan itu pasti durasinya lebih lama dibandingkan dengan kita orang-orang dewasa. Apalagi kemudian lansia. Seperti itu, Ibu Nuril. Jadi istilah di sini adalah kelompok rentan, adalah orang-orang yang memang aktivitasnya masih butuh bantuan kita dalam hal melakukan perpindahan. Kemudian kaum disabilitas, dia pasti membutuhkan bantuan-bantuan. Misalnya mohon maaf ketika dia menggunakan kursi roda, otomatis butuh bantuan kita yang sehat atau yang kuat untuk ikut membantu mendorongnya. Kemudian mohon maaf ketika memang ada kaum disabilitas yang tidak bisa mendengar, pastinya tidak bisa tahu, mungkin ada peringatan dini suara sirine, dia tidak paham, ataupun ada suara runtuhan longsor, ataupun ada suara petir dan sebagainya, dia pasti akan kurang memahami suara-suara ini, suara-suara alert ini pasti tidak paham, otomatis dia membutuhkan bantuan kita, orang-orang yang normal, yang kekuatannya masih normal, untuk bisa menginfokan ke mereka bahwasanya ini waktunya kita melakukan evakuasi, perlu waspada, seperti itu. Baik, kalau begitu Bu Cinta ya, di dalam manajemen evakuasi itu peran siapa saja sih yang diperlukan untuk manajemen evakuasi? Apakah hanya orang-orang yang terdidik dan terlatih saja yang boleh melakukan proses evakuasi itu, atau bagaimana ini mungkin? Ya, mungkin ini bisa kita coba lemparkan ke mahasiswa, karena dari tadi kita sebenarnya sudah memberikan beberapa clue ya. Iya, clue siapa saja sih yang berperan dalam hal manajemen penanggulangan bencana seperti itu. Spesifiknya manajemen evakuasi ya, Bu Cinta. Iya, betul sekali. Coba. Ya, silakan mahasiswa yang ingin berpendapat, siapa saja sih yang berperan di dalam manajemen evakuasi ini? Silakan di raise hand saja yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ini Mbak Putri lagi. Yang lain ya, yang lain. Yang lain. Silahkan. Tadi silahkan. Kita sudah banyak
menginformasikan ada ini flu. sekaligus ngecek ya Bu Cinta ya, puasa-puasa betul pada sekali. lemes atau enggak gitu ya. Ataukah yang tidak mengeluarkan video mungkin sedang tidur, Iya, jangan-jangan hingga sedang tidak tidur mendengar, ya. ya silakan. Seperti mendongeng kita ya Bu Cinta ya. Betul sekali. Silakan mahasiswa yang ingin berpartisipasi ya, silakan untuk raise hand. Kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, siapa saja sih yang berperan di dalam manajemen evakuasi ini? Kita tunggu 1 menit ya Bu Cinta. Kalau nggak ada berarti berarti perlu dipertanyakan kehadirannya ya. Jangan-jangan ini hoax. Jangan-jangan ini kehadiran hoax ya. Baik, silakan ya yang ingin raise hand. Siapa saja yang berperan di dalam manajemen evakuasi? Ayo, siapa? Mungkin ada yang pernah mengalami di sekitar lingkungannya. Sudah pernah jadi relawan ya kan, Bu Cinta ya? Bisa saja Betul kan? sekali. Ada yang sudah pernah menjadi relawan. Oke. Belum 1 menit. Tidak susah lihat. kok. Tidak susah ya sebenarnya. Iya. Oke, Mas Khalil lagi. Kita coba berikan ke yang lain dulu ya, Mas Khalil Kamaluddin. Nanti kalau sudah mentok gak ada banget, nah baru ya. Sekalian memberikan kesempatan. Nur Laila Maghfirah akhirnya muncul ya. Selain yang tadi maksudnya. Ya. Silakan Nur Laila Maghfirah. Seperti itu Bu, lembaga yang berwenang untuk memutuskan proses evakuasi seperti yang dijelaskan tadi. Lembaga yang berwenang ya. Iya. Selain itu juga keputusan dari pemerintah setempat, baik dari Pak RT, contohnya seperti itu. Oke, Pak RT, lembaga Terus yang juga, berwenang. Kemudian? Terus juga masyarakat yang mau dievakuasi atau tidak. Oke, kemudian? Ada masyarakat, ada Pak RT, ada pemerintah, bagus sekali. Kira-kira ada apa lagi ini, Mbak Nur? Cukup Bu. Cukup, oke. Terima kasih Mbak Nur Laila Maghfirah atas partisipasinya. Nah, satu orang lagi ya. Kita buka lagi ya. Ya, coba kita bayangkan ketika bencana itu sangat masif, sangat besar, seperti tsunami, gempa bumi. Kira-kira siapa saja sih yang akan berperan dalam menangani kita? Banjir juga bisa ya Bu. Banjir Cinta, juga ya? bisa. Karena di sini tuh mayoritas banjir Bu. Jadi di sini bencana itu banjir, tanah longsor, begitu Bu Cinta. Oke, ini ada satu orang lagi, Masrurotul Haniah. Dipersilahkan. Mbak Masrul ini, Mbak Haniah. Baik, terima kasih. Selain yang sudah disebutkan tadi, ada juga para mahasiswa seperti kita, apalagi yang prodi PMI, kemudian para aktivis sosial, para aktivis lingkungan, kemudian orang-orang yang sudah memiliki pendidikan bencana, ilmu pengetahuan baik sedikit minimal lah ya sedikit tentang pendidikan bencana. Oke. Sedikit itu bisa jadi bukit ya Mbak ya. Ya betul. Oke. Terima kasih Mbak Masrurotul Haniah. Panggilannya apa ini Mbak? Masrurotul. Masrurotul, baiklah, Masya Allah. Ya, Mbak Masrurotul ini menjelaskan bahwasanya ada peran asosiasi atau organisasi lokal, LSM maupun relawan untuk dan ada mahasiswa. Ya, mahasiswa di sini. Bagus sekali, sudah disebutkan banyak pihak di sini. Namun masih sangat ada yang missing ini. Kira-kira kalau terjadi evakuasi akan terjadi keributan tidak ini? Nah, kira-kira tuh apa? Siapa yang akan berperang untuk bisa menertibkan di sini? Mungkin ada mahasiswa. Iya, dan mahasiswa ada yang bisa memberikan pengalamannya kepada
mahasiswa lainnya kami persilahkan. Oke, Mas Heru dipersilahkan. Silakan Mas Heru. Enggak ada videonya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu sudah diberi kesempatan. Tadi dijelaskan ketika ada keributan dalam penanganan bencana, contoh bencana yang skalanya besar, ya itu kan di dalam aktor-aktor yang berperan dalam penanganan bencana kan termasuk juga ada aparat negara, Bu, ada polisi, ada TNI, ada Badan SAR nasional, ada yang lain-lain ya. Kemudian contoh seperti polisi dan juga TNI itu kan dalam sisi tugasnya juga menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan juga termasuk ketika ada bencana dalam penanganannya nanti bagaimana ketika dalam beberapa lembaga, dalam beberapa instansi ini nanti ketika bersama dalam menangani bencana itu bisa tertib dan sesuai dengan prosedur seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Allah, Mas Heru ya atas pendapatnya. Ya, luar biasa sekali. Tapi saya juga masih missing ini, Bu. Ada satu ya, Bu ya, Iya, yang memang masih ada menjadi missing. ini Kira-kira ya. siapa sih? Otomatis ketika kita melakukan evakuasi pasti ada yang nanti terjatuh, kemudian jadi kira-kira siapa ini? Peran apa lagi nih? Siapa ya kira-kira? Kemudian ada ketika yang pucuknya ini, Bu. Pucuknya ini ada nanti ini, kita Bu. sudah di area pengungsian nih. Area pengungsian ini kita lapar. Kira-kira siapa yang akan berperan dalam hal ini yang membantu Nah, kita? iya ya, banyak ya sebenarnya. Banyak Bu, ya. sekali sebenarnya. Ini ada nih dari Mbak Risma. Dan kira-kira ini saya di instansi saya ini kira-kira perannya apa sih? Iya, betul sekali. Sudah ada ini. Sedih ya, Bu ya. Saya tidak Bu disebut. Centa sedih ya. Bu Centa nggak disebut sedih ya. Ya, jadi di sini kita lebih banyak memberikan pengalaman saja, jadi supaya mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini bisa melekat, jadi tidak hanya teori-teori saja. Iya, biar Kira-kira tahu ya. Siapa ini? Siapa kira-kira Ya, coba? Selain nakes nih ada Resma Novita bilang nakes deh di chat di grup chat di chat room. Nakes Bu katanya. Malu-malu nih, silakan bisa speak up, tidak apa-apa ya. Ayo. Satu orang lagi. Karena saking banyaknya stakeholder ya, kalau kita menyebutnya berbagai macam stakeholder yang berperan di dalam manajemen evakuasi ini, tentu banyak sekali ya Bu Centa ya. Dan nggak mungkin nih lepas. Karena kalau misalnya semuanya lepas kan bisa bahaya ya Bu Centa ya. Bisa ada terjadi double bantuan di satu titik, sedangkan titik lain nggak dapat bantuan gitu ya kalau misalnya terjadi evakuasi. Atau misalnya yang satu sudah dievakuasi, yang satu belum, karena tidak ada nih yang mengkomando ya. Ya. Jadi poin di sini poin di sini adalah mahasiswa harus bisa memahami peran-peran dari masing-masing instansi, peran dari masyarakat seperti apa, peran dari pemerintah desa seperti apa, sehingga memang pendidikan kebencanaan ini sangat penting untuk bisa tadi Bu memahami peran serta ini tadi. Nah ini ada dari Miftahun Nikmah Palang Merah Indonesia, ada yang Erna Paulina Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bu. Yang menyebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah silakan. Coba kira-kira apa sih peran kami? Langsung dapat 100 ini Bu. Iya, tapi langsung dapat 100 ini ya. 100-nya masih nanggung kira-kira. Oh, masih nanggung ya. Oke, kita nggak akan kita kasih nilai 100 kalau belum speak up ya Bu. Ya, betul sekali. Nah, jadi silakan ini Mbak Erna Paulina mungkin mau speak up, berbicara secara langsung. Kalau misalnya malu, nggak mau liatin wajah atau misalnya nggak mau open kamera, ya udah nggak apa-apa, suara saja gitu. Silakan Mbak Erna. Ya Bu.
Oh ya, silakan Mbak Erna, Masya Allah. Akhirnya ada yang menyebut gitu ya, Bu. Iya. Akhirnya ada yang menyebut. Sedih sekali nih. Iya, padahal ini komandonya ya. Oke, silakan Mbak Erna. Ya, tugasnya itu seperti membantu, yang paling utama itu membantu mengevakuasi korban bencana, Bu. Bagaimana Bu Cinta kira-kira? 100 Baik, ya. apa 85 apa 80 apa berapa ini? 100 itu sudah buat keberaniannya memberikan Masya Allah. Keberaniannya speak up itu bagus sekali. Baik sekali Bu Cinta ya. Terima kasih Mbak Erna atas partisipasinya. Saya akan catat dulu Bu Cinta. Nanti saya lupa ya. Mbak Erna gitu. Mbak Erna dari kelas berapa? B4 Bu, PMI. B berarti. Oke, kelas B ya. Oke. Menarik ini Bu Cinta. Ya, betul sekali. Ya. Jadi apa sih Bu Cinta ini sebenarnya peran BPBD itu? Apakah BPBD ini terlink langsung dengan BNPB? Apakah BPBD ini anaknya BNPB atau dia instansi tersendiri nih? Dia di bawah mana nih BPBD ini, Bu? Ya, intinya di sini adalah BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tupoksi paling utama adalah untuk melakukan koordinir. Jadi sebagai komando untuk melakukan koordinir. Namun mungkin banyak yang melihat ketika di televisi atau media sosial yang selalu mengkoordinir adalah yang menjadi pimpinan pasti bukan BPBD tapi TNI. Ya, di sini BPBD hanya melakukan koordinir, yaitu kita melakukan koordinir di sini mengumpulkan semua instansi, kemudian atau stakeholder, dan kita intinya membagikan apa sih tugas kalian, tupoksi kalian seperti apa, kami akan mencoba untuk melakukan memfasilitasi seperti itu inti BPBD. Di dalam BPBD sendiri ini kita juga ketika sebelum terjadi bencana, salah satu tupoksi kita adalah seperti ini, berbagi pengalaman, sharing ilmu, untuk lebih menjelaskan terkait dengan penanggulangan bencana itu seperti apa. Seperti ini tadi di chat ada Muhammad Nuris Sofa ini Mas. Memberikan informasi, betul sekali. Kita sharing ilmu. Sedangkan ketika terjadi bencana kita lebih mengkoordinir. Sehingga kita juga punya tim reaksi cepat untuk membantu dari tim asesmen atau tim lapangan untuk melakukan pengkajian. Dan ini pun sendiri nanti SKS-nya berbeda sendiri, banyak sekali. Jadi ini penanggulangan bencana. Banyak kajian ya Bu ya. Betul sekali. Dan kemudian setelah pra bencana kita juga peran kita adalah kita memberi menelaah kira-kira situasinya seperti apa, kebutuhan untuk memperbaiki berbagai infrastruktur itu kita perlu kerja sama dengan siapa yang akan perlu kita lakukan. Jadi kita memang BPBD di sini di Kapra dan itu kita memiliki tupoksi. Dan tadi mungkin masih belum tersebut, mungkin langsung saya sebutkan. Ketika terjadi adanya suatu perpindahan atau evakuasi, otomatis nanti ada satu titik kumpul di mana di situ akan banyak orang. Kita tidak tahu berapa lama akan melakukan stay di situ, apakah 1 hari, 1 bulan, otomatis di situ kita juga tidak tahu yang akan memberi makan siapa. Nah, di sini juga peran dinas sosial atau Tagana sangat penting untuk memikirkan masyarakatnya, penduduknya, bagaimana sih supaya masyarakat ini bertahan hidup dalam hal sandang pangan di sini. Kemudian tadi juga sudah ada yang menyebutkan, Mbak siapa ini? Tadi siapa ini? Oh, Mbak Risma, Nakes Bu, ya betul sekali. Peran dinas kesehatan di sini sangat penting dari awal hingga akhir untuk memberikan bantuan pertolongan tentang kesehatan medis. Kemudian tidak
sekedar medis saja, tapi psikisnya juga sangat perlu di sini, Ibu. Sedangkan tadi sudah disebutkan bahwasanya ada peran TNI, polisi, mungkin ada juga dishub. Dishub ini lebih ke dia memang ke lalu lintasnya, lalu lalangnya, jadi memang banyak peran dari OPD untuk dalam hal dari pra, saat, dan setelah. Kemudian mungkin Dinas PU ini lebih banyak berperannya nanti ketika pra bencana ini, Bu Nuril dan teman-teman ini, karena dia akan lebih banyak berkaitan dengan infrastruktur. Otomatis ketika banjir melanda pasti akan ada talut yang hilang, kemudian jembatan yang hilang. Jadi di sini peran PU sangat berperan. Kita Dinas BPBD itu akan mengkaji, kemudian Dinas PU yang dibutuhkan ini, yang akan merealisasikan adalah Dinas PU. Jadi BPBD ini sebagai sarana koordinasi, pengkajian, kemudian yang akan melaksanakan adalah dinas-dinas lain yang memiliki topoksi. Seperti misalnya tadi Dinkes, kita hanya bisa memberikan informasi korban ada 100 atau ada 1000, kemudian yang rentan ada 500, kemudian ada yang berkebutuhan khusus seperti ini. Nah, nanti yang akan merealisasikan adalah dinas-dinas lain seperti itu, Ibu Nuril. Untuk dari peran-peran instansi atau peran stakeholder seperti itu. Baik, semakin siang ya semakin panas ini ya. Mudah-mudahan tidak membuat haus begitu ya. Karena mengingat ini bulan Ramadan ya Bu Centaya, jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa irit bicara biar nggak cepet aus gitu ya. Oke, ini kita beralih ke isu-isu di manajemen evakuasi bencana nih Bu Centa. Kira-kira isu-isu apa saja sih yang biasanya ada dan harus diperhatikan di dalam manajemen evakuasi? Iya, bisa di-sharing. Untuk seringkali yang isu-isu yang terjadi ketika adanya korban selama atau setelah terjadinya perpindahan evakuasi ini, sudah sedikit beberapa kita sebut bahwasanya memang pertama adalah pemenuhan hak dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan tadi. Ini sangat penting bagi kita korban dari bencana. Kemudian pendidikan alternatif salah satunya. Seringkali ketika kita di dalam shelter atau di pengungsian, misalnya yang durasinya sangat lama, otomatis kita memang harus membutuhkan di sini pendidikan, jangan sampai kita minim. Kemudian salah satu pemenuhan hak dasar yang paling penting juga adalah air atau water sanitation di sini. Ini pemenuhan hak dasar yang paling penting. Kemudian ada juga terkait dengan pelayanan psikososial tadi. Psikisnya kita sangat perlu diperhatikan itu, Bu Nuril. Kemudian juga kebutuhan sosial juga sangat penting dalam hal isu-isu ketika adanya pengungsian ketika bencana terjadi, yaitu ketika setelah terjadinya evakuasi, otomatis di sini ada perlu penelusuran keluarga yang terpisah. Jadi sehingga perlu adanya penyatuan keluarga, kemudian tadi dokumen yang ada di dalam tas siaga, dokumen-dokumen keluarga. Pentingnya ketika nanti ada salah satu korban yang dia tidak bisa teridentifikasi, ini namanya siapa, otomatis dengan foto ataupun juga dengan kesaksian kita sebagai keluarga bisa membantu untuk pihak tim forensik bisa lebih teridentifikasi korban ini siapa ketika ada korban yang hilang seperti itu. Kemudian juga adanya kebutuhan data informasi, yaitu dengan pemetaan wilayah, dampak-dampak mana saja, sehingga nanti ketika setelah adanya pengungsian, kira-kira masyarakat ini masih aman tidak untuk tinggal di sana. Salah satu contohnya ketika longsor, pasti akan ada ketika wilayah tersebut sudah tidak layak, pasti akan perlu adanya relokasi. Kemudian ketika seringkali juga bahayanya isunya adalah kita perlu adanya pencegahan trafficking ini, Bu, sangat penting juga supaya tidak
terjadi itu bagaimana, dan makanya ini perlu adanya perencanaan. Kemudian kita juga ada perlu kebutuhan penyuluhan good parenting di sini juga sangat perlu. Jadi banyak sekali sebenarnya isu-isu ketika setelah adanya aktivitas perpindahan atau evakuasi akibat bencana, Bu Nur. Iya, berarti kalau misalnya kita klasifikasikan atau kita kelompok-kelompokkan ini ya Bu Cinta ya, bahwa isu-isu ini berhubungan dengan kebutuhan korban selama dan setelah evakuasi. Nah, tadi ada yang sudah disampaikan, ada pemenuhan hak dasar. Pemenuhan hak dasar tentu sandang, pangan, papan, kesehatan, lalu pendidikan alternatif biar ketika misalnya ada di dalam barak-barak pengungsian itu tetap mengenyam yang namanya pendidikan gitu ya, pendidikan alternatif seperti apapun itu kondisinya. Kemudian ada water sanitation ya, mungkin kebutuhan air bersih karena memang ketika ada bencana air bersih ini sangat sulit ditemukan ya Bu Cinta ya, dalam berbagai macam jenis bencana itu rata-rata air bersih ini menjadi persoalan ya. Kemudian ada tadi pelayanan psikososial, pelayanan psikososial ini ada pencegahan ya, kemudian ada pemulihan ya, pemulihan psikis tadi ya, kemudian pencegahan supaya tidak terguncang begitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ke kebutuhan sosial, berarti kebutuhan sosialnya itu ada dokumen keluarga, mungkin ketika terjadi evakuasi atau perpindahan tadi, anaknya berada di mana, orang tuanya sedang berada di mana, gitu ya. Perpindahannya tentu ke titik kumpul terdekat dan ke barak pengungsi yang terdekat, gitu ya. Nah, makanya butuh dokumen keluarga agar validasi bahwa itu memang keluarganya, begitu ya. Nah, jangan sampai nanti tadi ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi kalut itu atau kondisi yang terpisah anak kecil dengan orang tuanya misalnya gitu ya, menyebabkan terjadinya trafficking tadi, dijual gitu ya ke pasar gelap dan lain-lain. Nah, berbahaya sekali ya Bu Cinta ya. Nah, kemudian kalau kita melihat tadi isu kebutuhan korban selama dan setelah evakuasi juga berhubungan dengan kebutuhan khusus. Tadi penelusuran keluarga yang terpisah dicari ya, mungkin sudah aman di barak-barak pengungsian, lalu mulai dicari penelusuran keluarga yang terpisah. Mungkin tadi anak dengan bapaknya, istri dengan suaminya, begitu ya. Lalu isu ini terjadi waktu tsunami Aceh itu. Iya ya Bu Cinta ya. Lalu untuk pencegahan trafficking tadi ya, lalu ada penyuluhan good parenting ya, karena kan namanya juga bencana itu banyak kesedihan yang dialami, maka perlu ada penyuluhan good parenting. Karena biasanya nih orang tua menjadi kalut begitu ya, jadi harus jangan sampai nanti orang tua yang kalut ini yang berdampak kepada psikis anaknya juga gitu, makanya harus ada penyuluhan good parenting. Nah, kalau saya juga melihat tadi Bu Cinta juga menyebut terkait dengan kebutuhan data dan informasi. Nah, berarti kalau kita berbicara kebutuhan data dan informasi sebelum dan sesudah evakuasi dari korban itu, berarti yang pertama itu juga harus ada koordinasi antar lembaga ya Bu ya. Betul sekali ada. Karena kan tadi banyak yang berseliweran ya, jadi harus ada koordinasi, mungkin pakai HT ya, handy-talkie gitu ya, atau menggunakan radio rapi orari begitu ya Bu ya. Koordinasi antar lembaga diperlukan, kemudian kebutuhan data dan informasi lainnya itu adalah pemetaan wilayah sama pendataan sasaran. Nah itu rekan-rekan mahasiswa diingat kembali ya, nanti setelah saya sekalian memberikan informasi nih Bu Cinta. Tadi kan sudah ada pretest ya, mahasiswa ingin saya tahu dulu nih sebelum kuliah tamu ini seberapa sih pemahaman mereka terhadap manajemen evakuasi. Nah, kalau dilihat average-nya nih Bu Cinta, average-nya rata-ratanya begitu ya, di bawah 50 Bu Cinta, rata-ratanya. Mudah-mudahan nanti setelah ada kuliah tamu ini menjadi 100 gitu, harapannya gitu. Nah, jadi Bismillah insya Allah. Diingat-ingat ya rekan-rekan sekalian informasi ataupun sharing knowledge hari ini terkait dengan manajemen evakuasi, karena setelah kuliah tamu ini saya akan share kembali post-testnya. Nah, post-testnya ya dengan pertanyaan yang sama tapi urutannya berbeda. Nanti kita lihat nih apakah kuliah tamu ini berdampak begitu atau ditinggal tidur gitu Bu Cinta. Nanti terlihat nih kalau sama average-nya Bu Cinta mungkin ditinggal tidur ya.
Sehingga BPBD tampaknya dan akademisi tampaknya harus membuat semacam kurikulum pendidikan kebencanaan secara bersama menggunakan teknologi ini. Menarik ya, nanti kita sharing di balik layar. Nah, berlanjut nih Bu Centa terkait dengan the last one ya. Mungkin kita udah panjang kali lebar sama dengan luas ya. Lalu sekarang prosedur evakuasi keadaan darurat bencana itu seperti apa nih Bu Centa? Terutama untuk banjir dan tanah longsor. Karena memang di daerah Jawa Tengah, Kudus, terutama yang Kudus dan sekitarnya, itu rata-rata bencananya banjir dan tanah longsor. Nah, mungkin Bu Centa bisa spesifik begitu menyampaikan ke kita prosedur evakuasi keadaan darurat bencana banjir seperti apa, lalu prosedur evakuasi keadaan darurat bencana tanah longsor itu yang seperti apa? Baik, ya. Seperti yang sudah diinfokan di awal tadi, untuk bisa kita menangani, melakukan perencanaan evakuasi, kita harus tahu mengklasifikasikan bencana atas dasar penyebabnya, apakah dia slow onset atau rapid onset. Nah, selain itu juga kita juga harus tahu apakah itu bencana faktor alam, non-alam, atau faktor manusia. Ketika memang bencananya ini faktor alam, kita harus tahu penyebabkannya itu apakah proses klimatik, apakah proses hidroklimatik, ataukah proses morfodinamik, ataupun juga proses geodinamik. Ini kita harus tahu. Karena memang mungkin tadi Bu Nuril sudah menyebutkan, kalau di wilayah Kudus ini lebih seringnya terjadi tanah longsor dan banjir, otomatis kita membahas terkait dengan bencana karena faktor alam yang juga dipicu oleh adanya faktor proses hidroklimatik ya di sini Bu Nuril. Sehingga sebenarnya hampir sama, apa sih yang perlu dipersiapkan ketika banjir atau longsor, terutama yang perlu kita siapkan adalah tentukan peran dan tugas keluarga. Ini sangat penting. Misalnya ketika saat banjir atau longsor, apa sih peran ayah? Apa sih peran ibu, peran anak, maupun asisten rumah tangga, dan peran saya atau kita tuh apa? Beda lagi kalau kita sedang ngekos ya Ibu Nuril, itu cukup apa sih peran kita ketika terjadi nanti ke depan. Jadi kita tentukan ketika tiba-tiba nanti, otomatis kalau banjir ini pastinya nanti juga ada peringatan dini dari BMKG, kemudian mungkin juga akan di-share di media sosial. Jadi kita ada persiapannya. Beda lagi kalau nanti adalah banjir bandang. Biasanya banjir bandang itu dengan saat hujan itu langsung tiba-tiba. Berbeda lagi dengan banjir genangan, itu pasti ada durasi untuk yang bisa kita melakukan persiapan evakuasi. Nah, saat persiapan ini tentunya kita harus tahu peran ayah, ibu, anak, atau di dalam keluarga. Siapa yang akan membawa tas siaga? Siapa yang akan membawa, mungkin ada di keluarganya yang tadi, yang kelompok rentan, siapakah yang akan menjaganya? Seperti itu. Siapakah yang akan banyak melakukan komunikasi atau memantau media-media sosial seperti itu, Ibu. Kemudian siapa sih kan nanti yang akan memastikan mungkin gas atau instalasi listrik, dokumen penting dalam kondisi aman. Otomatis kalau banjir pastinya kita harus memastikan gas, listrik itu mati. Seperti itu, Ibu. Kemudian tadi tas siaga bencana itu paling tidak harus diletakkan di tempat yang mudah terjangkau dan mudah terlihat, dan aksesnya itu dekat keluar untuk rumah. Seperti itu. Kemudian kita juga harus bisa memastikan bahwa jalur evakuasi keluar rumah ini aman ini, tidak terhambat. Misalnya ternyata area yang dekat dengan pintu itu terhalang meja atau kursi, mungkin karena punya balita yang membuat area di dalam rumah itu berantakan. Ini juga kita harus pastikan bahwasanya jalur evakuasi untuk keluar rumah ini bisa aman untuk dilalui. Kemudian kita juga tadi sudah ya bahwasanya memastikan keluarga yang rentan ataupun juga yang sakit, mungkin sedang sakit parah, yang dia memang juga butuh bantuan. Karena mungkin kita tidak bisa mengevakuasi, mungkin langkah kita juga bisa siap-siap menyimpan nomor telepon 119 atau nomor kesehatan yang bisa kita hubungi saat itu juga.
Kemudian bagaimana dengan ini Bu Cinta? Apa? Kan tadi salah satu masalah ya, salah satu masalah di setiap hampir di setiap bencana itu adalah water sanitation. Nah, ini kan tidak tertutup kemungkinan juga di banjir juga kesulitan tentu dengan air bersih ini. Lalu apa yang harus dilakukan ketika banjir terhadap air bersih tadi, Bu Cinta? Kan Ya, kalau banjir sebelumnya airnya tentu kotor sekali ya. Betul. Jadi mungkin persiapan ketika mungkin wilayah tersebut memiliki langganan banjir, otomatis kita sudah prepare perencanaan yang biasanya kita pesan 1 galon bisa punya persiapan 2 atau 3, 4 galon. Kemudian jika tidak ada galon, kita juga persiapan dengan menyiapkan ember-ember tampungan air seperti itu. Beda lagi kalau mungkin kita di perumahan, kadang kan hanya dibatasi berapa seperti itu. Ketika di perumahan ya salah satu alternatifnya itu tadi, kita harus ada persiapan galon-galon untuk air bersih. Paling tidak minimal itu tadi bisa menyelamatkan kita atau keluarga kita selama 3 hari ke depan itu tadi. Kalau misalnya ini perlu juga nggak sih Bu mengisi misalnya punya bak mandi gitu ya, kan tadi kalau misalnya ember-ember bisa dipenuhi begitu dengan air bersih ya. Nah ini bak mandi ini kalau misalnya udah ada airnya dikuras atau malah dipenuhi nih Bu? Ini kan lebih baiknya dikuras aja deh gitu atau dipenuhi. Kalau baknya memang nanti ke depannya akan dilalui oleh tingginya si banjir, otomatis kita kosongkan saja. Jadi kita menampung ke ember-ember yang kita taruh di atas, mungkin di atas lemari atau yang tinggi seperti itu. Jadi yang tahu, yang bisa memahami apakah bak mandi kita itu akan dilewati banjir atau tidak. Kalau tidak ya baiknya kita penuhi seperti itu. Kalau tidak berarti harus dipenuhi ya Bu. Kalau tidak berarti harus dipenuhi. Kalau misalnya dilewatin nggak usah gitu ya, dikosongin aja gitu, akan terisi dengan sendirinya begitu ya Bu. Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu ini tadi banjir ya Bu Cinta. Kalau tanah longsor itu gimana ya Bu? Hampir sama. Apa sih yang perlu kita siapkan untuk persiapan beberapa poin tadi itu sebenarnya bisa untuk digunakan di dalam bencana mana saja seperti itu. Sedangkan mungkin poin berbeda terkait dengan persiapan untuk adanya tanah longsor ini, paling tidak salah satu kunci penting adalah ketika ronda ini pastinya ada masyarakat yang bisa rutin melakukan patroli, karena seringkali kalau bencana longsor ini biasanya malam, sore, atau malah subuh ini. Karena biasanya hujan pagi hari, kemudian tanah mulai jenuh saat sore, sehingga malam hari akan terjadi guguran atau perpindahan material ini. Sehingga memang paling penting adalah kita harus bisa rutin melakukan patroli di area-area yang memang rawan seperti tadi, yang mungkin areanya terjal, seperti itu Ibu Nuril. Kemudian kita juga harus bisa melakukan pemetaan, itu tadi mana sih titik-titik area yang sangat berpotensi. Yang mungkin sangat berpotensi tadi, yang morfologinya atau topografinya terjal dan jenis tanahnya memang bikin cepat jenuh air sehingga berpotensi untuk longsor, seperti itu Bu Nuril. Berarti memang kalau longsor ini yang harus ada patroli ya. Lebih bagus lagi kalau ada peringatan dini ya, early warning system ya Bu Cinta ya. Betul sekali. Jadi tinggal didengar aja sirenenya ya Bu ya. Ya. Kalau misalnya persiapan kita di banjir, ketika memang itu banjirnya tinggi, kita juga sebenarnya harus mempersiapkan bisa renang. Seperti itu sangat penting. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa habis ini latihan renang gitu ya Bu. Ya. Paling tidak mempersiapkan diri kita. Oke. Baik, kalau begitu saya izinkan saya menyimpulkan untuk prosedur evakuasi keadaan darurat bencana ya Bu Cinta ya, spesifik lagi adalah banjir dan tanah longsor. Nah, kalau banjir
itu pastikan yang pertama itu informasinya resmi begitu ya. Lalu ada membawa tas siaga ini dipastikan juga posisinya atau letaknya itu adalah yang mudah dijangkau sehingga ketika terjadi bencana mudah untuk diperoleh gitu atau dibawa. Lalu mengetahui jalur dan lokasi posko dari banjir, jalur evakuasi ya. Kemudian titik kumpul dan lain-lain. Lalu pastikan listrik dan saluran gas itu aman. Dan bak mandi kalau nggak dilewati dipenuhi dengan air bersih begitu ya. Intinya harus ada cadangan air bersih di dalam rumah, entah itu di dalam bak mandi atau di dalam ember-ember yang bertutup gitu ya Bu Centayana. Nah, kemudian untuk kebutuhan air minum mungkin pesan galon lebih banyak gitu. Nah, semoga galonnya nggak dibawa banjir. Iya. Jadi lalu ada lagi Bu Centa? Jadi intinya dalam sharing ini kita sudah bisa memahami ancaman dan risiko bencana di sekitar kita. Kita harus bisa memahami, kita sudah mempelajari di sini. Kemudian kita juga mengenali rumah yang aman bencana itu seperti apa. Ketika tadi banjir, seperti apa yang harus dilakukan. Apakah ketika areanya kita memang rutin terjadi banjir, apakah kita perlu beradaptasi dengan meninggikan rumah dan sebagainya, atau kita ketika area rumah kita memang terjadi longsoran besar, apakah kita perlu melakukan relokasi. Kemudian kita juga sudah memahami terkait dengan pembuatan rencana siaga bencana dengan menyiapkan tas siaga, menyiapkan rute tadi, menyiapkan peran-peran dari keluarga kita. Kemudian kita juga memahami sedikit terkait dengan peringatan dini bencana dan juga kapan sih kita akan perlu melakukan evakuasi mandiri seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau kita berbicara tadi prosedur untuk tanah longsor, berarti harus segera evakuasi untuk menjauhi. Mungkin tadi ada gemuruh, suara gemuruh atau suara runtuhan begitu ya, datangnya longsor nih segera dijauhi. Lalu ada yang berpatroli begitu ya, kalau bisa misalnya suara gemuruh ini didengar pertama kali oleh yang punya patroli, nanti mungkin secara tradisional dia akan mengetok pukul kentungan itu kali ya Bu ya untuk sirinenya, atau lebih baik lagi ada alat pendeteksi tanah longsor sehingga sirinenya dengan otomatis berbunyi. Nah, sehingga masyarakat itu segera bisa melakukan evakuasi ke tempat yang telah ditentukan. Nah, kemudian mungkin bisa menghindari wilayah longsor ya, Bu, ya, menghindari wilayah longsor. Lalu kalau misalnya hujan turun terus-menerus di tempat yang sudah terjadi longsor tadi, maka kita tetap harus antisipasi adanya longsor susulan ya Bu ya, karena sering juga nih longsor itu terjadi susulan ya, seperti gempa ya, gempa susulan. Nah, longsor juga ada longsor susulan ya. Nah, itu mungkin poin-poin penting yang perlu diingat kali ya Bu terkait dengan proses evakuasi bencana, terutama bencana tanah longsor dan juga banjir. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, link presensi sudah bisa diakses ya. Silahkan dipastikan bahwa teman-teman mengisi link presensi tersebut sebagai bukti kehadiran dari teman-teman sekalian di dalam forum kuliah tamu pada siang hari ini. Sudah siang ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu dari Husna Amalia. Kalau kebakaran gimana Bu? Nih berarti kalau kebakaran ini pertanyaannya agak ambigu nih ya Bu. Ya, kalau kebakaran gimana Bu? Ini kebakarannya ini apakah ketika banjir tadi dia lupa mengamankan gasnya sama listriknya sehingga terjadi kebakaran, atau yang ditanya ini prosedur evakuasi bencana kebakaran? Nah kan beda ya Bu ya. Mungkin kita pastikan dulu ini dengan. Ya, coba speak up kira-kira seperti apa sih maksud dari tujuannya? Nah iya, ini maksudnya pertanyaan ke arah yang mana gitu ya. Silakan Mbak Husna Amalia, mungkin bisa memperjelas lagi di voice kalau tidak mau kelihatan wajah. Mana ini Mbak Husna? Terima kasih atas kesempatannya Bu. Yang saya maksud di sini itu kejadian kebakaran kan baru kemarin ini ada mall Tanjung
itu yang lagi viral, ada kebakaran di situ banyak pengunjung juga. Nah, yang tahap yang harus dilakukan itu kalau kebakaran sendiri kita juga harus tahu untuk identifikasi lokasi. Ketika itu terjadi mal, otomatis di sana sudah ada prosedur untuk melakukan menjalankan evakuasi. Berbeda lagi nanti kalau lokasi kebakaran ada di rumah kita atau di gedung pertemuan yang kita sedang melakukan hajatan, otomatis seperti itu biasanya minim sekali untuk adanya prosedur evakuasi. Kalau memang itu terjadi di area gedung besar, pasti biasanya di situ sudah ada prosedur, kita tinggal ikuti saja prosedur di sana, jangan sampai kita panik. Karena kalau nanti panik, ujung-ujungnya pasti akan ada yang cedera. Ketika kondisi kita berada di area yang memang itu minim atau tidak ada prosedur, kita juga harus memahami. Pertama, apakah kita berada di dalam ruangan yang tertutup? Ketika iya, langsung kita mengidentifikasi area yang bisa menuju kita keluar di mana. Ya, poin di sini pentingnya adalah ketika kita mau pergi atau datang ke tempat yang area tertutup, kita harus di awal tahu mana titik kumpul, mana tempat toilet, mana tempat untuk apakah di situ ada lift atau ada tangga. Biasanya sih kalau di area-area gedung itu selalu kita ada istilah briefing. Briefing yang dimana kita berada di lokasi lantai 2 untuk melakukan evakuasi di depan. Nah, seperti itu pentingnya. Kalau kita di rumah, otomatis kita pasti sudah tahu pintunya di mana, kemudian jendelanya di mana. Ketika area pintu sulit untuk diakses karena mungkin pintunya sudah terbakar, otomatis kita akan bisa keluar di lewat jendela atau pintu belakang atau pintu lain. Jadi poin pertama ketika kita kebakaran di area yang kita tidak tahu prosedurnya, kita harus bisa menganalisis area ruangannya, itu sangat penting. Dan kedua, kita harus tahu juga apakah di wilayah itu atau di tempat kita itu terjangkau adanya APAR atau alat untuk bisa melakukan penyemprotan di sekitar. Seperti itu. Jadi pertama hal yang kita lakukan adalah identifikasi ruangan di sekitar. Seperti itu. Iya, ini menarik ya Bu Cinta ya. Memang kalau ada rata-rata tertib ya, kalau untuk gedung-gedung besar itu rata-rata tertib, apalagi mall ya. Mall, hotel yang sering dikunjungi oleh masyarakat itu biasanya sudah ada jalur evakuasinya. Nah, tinggal bagaimana pengunjung itu care ya dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi biasanya tuh ada di dinding-dindingnya itu ada tuh panah hijau arah evakuasi begitu ya, jalur evakuasi, arah evakuasi. Kemudian nanti di titik kumpulnya itu kalau kita lihat itu ada gambar orang-orang itu. Orang-orang berkumpul itu titik kumpul begitu biasanya ada. Nah, apalagi di mall itu, di mall, di hotel itu biasanya petugas yang akan melakukan evakuasi terjadinya jika terjadi bencana, entah itu karena kebakaran atau gempa bumi, di mall itu sudah dilakukan yang namanya pendidikan dan pelatihan kepada pegawainya. Jadi ada pegawai yang memang bertanggung jawab untuk melakukan proses evakuasi ketika terjadinya bencana, baik itu kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, itu biasanya sudah dilakukan ini, Bu Centa. Kalau mal-mal besar ya, mal-mal besar, kemudian, tapi memang belum semuanya, Nah, ditambah lagi, biasanya ya ketika misalnya ada gempa, terasa gempa, atau misalnya ada kebakaran, seharusnya di mal itu ada sirine yang bunyi kan, kayak air keluar langsung otomatis, ada deteksi dini untuk kebakaran ini di mal-mal, di gedung-gedung bertingkat juga ada biasanya. Nah, tinggal nanti dia petugas yang bertanggung jawab di lokasi itu akan mengarahkan secara otomatis masyarakatnya untuk evakuasi. Ini keuntungan sebenarnya kalau misalnya berada di mal atau di tempat-tempat besar gitu ya, Bu Cinta. Yang masalah itu kalau berada di rumah sendiri, nah, kan di rumah sendiri lagi nyenyak tidur tiba-tiba kebakaran. Ini jelas bingungnya gitu. Tapi kalau seharusnya ini
based on pengalaman saya begitu ya Bu Cinta. Biasanya nih kalau di gedung-gedung itu ya seperti itu gitu ya, sudah ada timnya, sudah ada prosedurnya yang akan mengarahkan. Bahkan biasanya ini BPBD kolaborasi dengan Damkar itu melakukan pendidikan dan pelatihan ya dengan tempat-tempat itu gitu. Bahkan ada juga yang NGO yang membuatkan jalur evakuasi kemarin ini, yang di Kudus ini Bu Centa itu ada NGO itu. NGO yang membuatkan jalur evakuasi dan pelatihan evakuasi di rumah sakit RSUD Kudus. Nah, kebetulan saya dihubungi oleh NGO itu, Bu Centa, terkait dengan pelatihan ini. Nah, hari itu saya nggak bisa hadir, jadi karena ada agenda, ya, sekarang ada agenda saya di kampus waktu itu bertepatan dengan pelatihan yang dilakukan di RSUD Kudus. Nah, itu berarti kan memang ada yang belum hingga saat ini terjamah untuk pelatihan, pendidikan dan pelatihan evakuasi. Nah, beruntungnya bagi yang sudah sadar sehingga mengundang gitu ya, mengundang para praktisi agar mau membuat mereka itu meningkat kapasitasnya terkait dengan ini sehingga terantisipasi dan terjadilah yang namanya pengurangan risiko bencana, terwujud pengurangan risiko bencana, di mana tadi kita sampaikan bahwa manajemen evakuasi ya tujuannya ya sama dengan manajemen penanggulangan bencana, yaitu untuk pengurangan risiko bencana agar bisa diminimalisir. Nah, ini untuk jawaban dari Mbak Husna ya, kalau misalnya kebakarannya di mall itu seharusnya sudah ada ya Bu Chandra, seharusnya sudah ada. Kalau belum ada berarti ini menjadi nantinya kedepannya akan menjadi lesson learned bagi mereka ya, sebagai pelajaran bagi mereka ke depannya agar melakukan manajemen evakuasi begitu ya Bu Cinta ya. Tapi kalau misalnya di rumah ada tips nih, saya sharing sedikit ya tipsnya untuk yang di rumah. Misalnya tadi terjadi kebakaran ya gara-gara kompor meledak gitu ya, kompor meledak atau misalnya lupa mematikan masakan udah gosong, nggak kecium juga karena saking lelahnya kali ya berpuasa, tidurnya nguler dari pagi sampai sore gitu ya, ternyata lupa mematikan kompor sehingga meledak. Nah, ini ketika misalnya meledak jangan panik ya, yang pertama sekali itu jangan panik. Nah, terus yang kedua dicari kain basah ya, dicari kain basah lalu ditelungkupkan ya. Nah, dilindungi, tangan kita dilindungi, muka kita dilindungi, lalu ditelungkupkan secara perlahan. Itu adalah pendidikan dasar, pelatihan dasar sekali untuk penanggulangan dari kebakaran tadi. Nah, kalau misalnya sudah terbakar rumah kita, evakuasinya bagaimana? Nah, tinggal kita lihat tadi ya apa yang masih terbuka, lokasi yang masih terbuka, apakah jendela tadi atau rumah atau pintu belakang gitu. Nah, lebih bagus memang rumah itu banyak bukaan ya Bu Cinta ya, sehingga mudah untuk melakukan evakuasi. Itu tambahan sedikit ya dari saya mungkin. Duh, sudah siang ini Bu Cinta. Tidak terasa. Terima kasih banyak loh Bu Cinta yang sudah sharing bersama kita gitu ya. Mungkin sebelum saya tutup sesi kali ini kita adakan foto bersama dulu. Silahkan open kamera bagi rekan-rekan sekalian ya yang ingin. Saya akan hitung ya, silahkan dibuka ya kameranya. Oke, saya akan hitung. Ini slide yang pertama dulu ya. Slide yang pertama. 3, 2, 1, cheers. Pastikan gayanya oke ya. Nah, oke, kita lanjut lagi yang slide yang kedua. 3, 2, 1, cheers. Tahan sebentar. Cheers. Oke. Saya akan lihat dulu hasilnya ya. Masya Allah. Oke.
Terima kasih sekali lagi Bu Centa. Ya, sama-sama. Maaf sudah mengambil waktunya yang berharga di bulan Ramadan ini. Tentu banyak sekali deadline ya Bu Centa ya terkait dengan kegiatan di BPBD sendiri. Gitu. Oke, sekali lagi banyak maaf ya Bu Centa ya. Untuk mahasiswa jangan dulu keluar ya, karena saya akan membagikan link post testnya ya. Sekali lagi terima kasih Bu Centa. Iya. Oke, Bu Centa. Terima kasih, Bu Centa. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Salam sehat untuk semuanya. Iya, Bu Centa. Nah, untuk mahasiswa sekalian, ini saya akan share ya. Saya akan share post testnya. Ini akan saya share post test, kemudian diisi. Ya, saya akan hitung kembali hingga 10 menit ya. 10 menit saja. Oke, tunggu sebentar. Ini, oke, silahkan ya diisi ya. Nah, silahkan diisi post testnya. Saya akan tunggu 10 menit ya. 10 menit dari sekarang.